Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Razak SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Sumbawa, dalam tugas modul 3.1.A.9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Fasilitator Ibu Nur Sauda SPD MPD dan pendamping praktik Bapak Ahmad SPD GR. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang membuat keputusan benar atau salah. Ada 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu 1. Individu lawan masyarakat, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan. 1. Berpikir berbasis hasil lahir, 2. Berpikir berbasis peraturan, 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi, 4. Pengujian benar atau salah, 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, 6. Melakukan prinsip resolusi, 7. Investigasi opsi trilema, 8. Buat keputusan, dan yang ke-9 lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pratap trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Ingarso Sungtulodo, di depan memberi teladan, guru merupakan panutan bagi murid. 2. Ing Madio Mangun Karso, di tengah membangun keinginan, guru adalah motivator bagi murid, mendampingi murid menciptakan ruang impian yang ia inginkan. 3. Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan, guru mendorong siswa untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya. Dengan memperhatikan dan memahami filosofi Pratap Triloka menurut Ki Hajar Dewantara, maka pengambilan keputusan yang diambil sebagai pemimpin pembelajaran adalah sebuah keputusan yang bisa dijadikan teladan atau contoh, bisa membangun atau menciptakan ruang impian yang diinginkan, dan mendorong murid untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya. Dengan memiliki nilai-nilai yang tertanam pada diri kita, yaitu nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid, maka kita akan mampu menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan membuat suatu keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang bisa menuntun dan berpihak pada perkembangan murid. Pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan coaching, bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran, saya sudah efektif karena keputusan yang saya ambil sudah menggunakan langkah-langkah dalam pengujian pengambilan keputusan. Terbukti dengan adanya kemampuan menyelesaikan permasalahannya sendiri dan mampu menggali potensi yang ada. Penyelesaian studi kasus yang berfokus kepada dilema etika, bujukan moral yang menggunakan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan mampu mengembangkan nilai-nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid yang dimiliki oleh seorang pendidik. Etika dengan karsa, karena manusia memiliki kesadaran moral, akan moral 2 dimensi manusia yang saling berkaitan. Pengambilan keputusan yang tepat menjadi pemimpin pembelajaran akan menciptakan lingkungan belajar dan terciptanya budaya positif yang ramah murid, yaitu tempat di dalamnya baik murid, mendidik maupun orang tua merasa dihargai dan didukung, serta tempat yang dapat membuat murid merasa bebas untuk mengekspresikan pandangan mereka dan didorong penuh untuk mencapai potensi yang mereka miliki. Kesulitannya adalah ketika kita melaksanakan konsep pengambilan dan pengujian keputusan berdasarkan hati nurani dan kebiasaan-kebiasaan positif yang berlaku di lingkungan kita yang bisa mengesampingkan penerapan paradigmanya dan prinsip-prinsip pengambilan keputusan
yang seharusnya kita gunakan. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang efektif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid dengan tujuan agar murid bahagia secara fisik maupun sosial emosional dalam menempuh pendidikan dan memberikan kebebasan dalam mengakses ilmu dan mengembangkan bakat dan minatnya. Pengambilan keputusan yang efektif dan berpihak kepada murid akan mampu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bahwa dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan akan mampu menjalankan filosofi Pratap Trilogi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, memiliki nilai-nilai sebagai pendidik, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, membangun disiplin dan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas bersama antara guru dan siswa, melakukan perubahan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, memetakan kebutuhan belajar individu murid melalui kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, menguasai berbagai macam teknik keterampilan sosial emosional dengan kesadaran penuh, dan mengarahkan koci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.